Udah live ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara. Tes suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kak baca Al-Fatihah dulu ya. Kak Mi, kita ini aja santai aja, nggak usah pakai. Ya tapi kan haruslah kita mulai dengan supaya keberkahan itu ada di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara. Boleh ya dikasih ini. Lihat di sini kali ya. Kan Mami lihat situ ya. Kir, ini mana? Ini. Enggak, ini aja di sini. Iya kakak. Apa? Maksud ini kenapa? Ini. Ini kesini. Iya, ini kan Umi ngeliat, kakak lihat sini. Oh, kesini dong Mi. Ya udah. Sana. Oke, maaf ya. Suaranya udah masuk belum? Ini belum ada yang komen nih suaranya. Suaranya udah jelas belum ya? Udah bismillah jelas ya, Kak. Apa volumenya kali, Kak? Oke, langsung mulai aja. Gitu. Ya, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah dan hidayahnya, amin. Nah, pada malam kali ini temanya Mi ngeri gimana gitu? Ngeri sedap. Tentang warisan Harta berkah atau petaka. Wah, itu serem banget sih ngedengernya. jadi gini Kak ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim ya, ini kan kita serius tapi santai ya, pembahasan tentang harta warisan dan hibah ya. Zulkarnain katanya simbolon bergabung. Masya Allah, Ahlan alhamdulillah wa ya. sahlan. Umi Zakiyah bergabung. Kita Ahlan jadi wa gini Kak, kita bahas ya tentang serius tapi santai. Ini kenyataan yang ada nih ya. Banyak sekali terjadi penyimpangan pembagian harta warisan di Indonesia ini ya. Banyak sekali, misalnya diantaranya ya, karena tidak memahami tentang warisan hukum Allah ya. Sebenarnya ada tuh di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nisa itu tuh kan penjelasannya tuh panjang banget ya, dari ayat 7 sampai ayat 14 ya. Jadi ketika tidak memahami tentang hukum waris ini, maka yang terjadi apa? Orang tua tuh kadang-kadang membagi hukum waris itu disamakan bagiannya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu ya salah satu penyimpangan ya, pembagian warisan. Bisa juga membagi harta warisan ketika hidup. Jadi orang tua yang ingin masih hidup nih, itu hartanya dibagikan, dibilang ini adalah harta warisan orang tua, dibagikan kepada anak-anak. Padahal Sebentar, Mi. kenapa? Sebentar, internetnya ini nih. Ini boleh minta ininya enggak? Komennya ini, kita internetnya masih bagus enggak? Wah, ganggu konsentrasi dari belakang. Nggak apa-apa, nanti kita langsung aja, nggak apa-apa. Ini udah mulai lagi ya, insya Allah ya. Oke, Debbie. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam surat ayat An-Nisa ya, yang membahas tentang urusan waris itu kan di ayat 11 ya. Itu dijelaskan detail berapa bagiannya ya, setengah, sepertiga dan seterusnya ya. Jadi ketika tidak memahami, umat Islam terutama orang tua ya, dia langsung membagi waris ketika masih hidup. Padahal kita tahu kan perbedaan antara waris, kemudian hibah dan wasiat. Kita kan nanti bisa bincang-bincang itu ya. Nanti kita bahas dulu nih yang terjadi praktek tanda kutip ya, mungkin bisa lebih ini penyimpangan ya tentang harta waris di Indonesia. Jadi dibagi ketika hidup. Kalau masih hidup mah bukan warisan yang dibagikan, tapi yang dibagikan itu adalah hibah ya, artinya hadiah ya, hibah pemberian. Nah, kadang-kadang ada juga praktek yang tidak pas ya bagi orang tua. Itu orang yang tidak ada dalam daftar waris itu dapat bagian. Misalnya
dalam saudara kakak adik ya, mungkin ada adiknya nikah, punya anak, punya istri, karena merasa ini kan adikku berhasil, banyak hartanya, itu ikut nimbrung juga, padahal kan itu mahjub ya, nggak kebagian tuh kakak adik. Kalau keluarganya itu sudah menikah, adiknya menikah, sudah punya anak ya, sudah punya laki-laki perempuan, pokoknya udah keluarga inti. Nah itu yang kita lihat hal-hal yang tidak sesuai, atau bisa jadi dibagikannya nanti. Jadi kalau misalnya ayahnya sudah meninggal, terus harta ayahnya nih, harta warisan ayahnya dipegang oleh ibunya, anaknya sungkan gitu ya untuk nanyain, sampai ibunya meninggal itu harta warisan bapaknya belum juga dibagikan, sampai nanti udah cucu, udah akhirnya baru deh pas hitung waris, jadi akhirnya jadi berantem. Makanya kita lihat ya, kadang-kadang ya, ketika tidak memahami hukum Allah ini, terjadi pertengkaran, perebutan harta waris ketika orang tua sudah meninggal. Ini berarti gini, poinnya adalah warisan itu ketika orang tua sudah meninggal, hibah orang tua masih hidup. Ya, jadi ada Nah, tiga itu ya, bedanya. ada tiga. Ada yang namanya wasiat, ada namanya warisan, ada namanya hibah. Yang masih hidup, wasiat dan warisan. Enggak, wasiat itu bisa gimana sih? Jadi yang namanya masih hidup itu hibah. Enggak, maksud kakak warisan itu berarti bisa dibikin dalam kondisi saat masih hidup dan setelah meninggal dong. Keliru. Gimana? Yang namanya warisan, harta Wasiat, wasiat. Wasiat. Tadi ngomongnya tadi warisan. Jadi wasiat maksudnya. Gini ya, warisan itu kalau yang punyanya itu sudah meninggal, baru itu namanya diwariskan. Ya, itu harta warisan ya. Ada ketentuannya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 ya, itu ketentuannya. Kalau hibah tuh artinya hadiah, pemberian. Saat berarti masih hidup. Nah, hibah itu boleh untuk ahli waris, boleh untuk bukan ahli waris. Misalnya dan siapapun lah. Hibah kan? Hibah. Misalnya gini, ada orang nggak punya anak, dia ngangkat anak. Ya, jadi ngangkat anak kan, anaknya jadi kayak gimana ya, dari bayi dia nggak punya anak, padahal anak yang diadopsi, anak yang diangkat nggak dapat harta warisan, karena bukan darah dagingnya. Nah, itu boleh hibah ketika masih jadi hidup. Warisan hartanya bisa dihibahkan. Nah, wasiat itu wasiat itu bisa juga harta. Wasiat itu kan ada dua, yang bersifat materi, yang bersifat non materi. Kalau yang bersifat non materi wasiat, Umi wasiatkan kakak ya, supaya antar kakak dan adik jangan pernah berebut harta warisan. Nah, itu namanya wasiat ya. Bisa juga jangan tinggalkan sholat ya Syakir. Nah, itu wasiat Umi ketika masih hidup misalnya gitu ya. Atau wasiat orang tua apa sajalah ya, itu bersifat non materi. Tapi kalau yang bersifat materi bisa wasiat. Harta Umi yang sepertiga itu misalnya ya, tolong nanti kalau udah meninggal dibuatkan pesantren. Nah, artinya kalau wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu wasiat. Tidak diberikan kepada ahli waris. Jadi misalnya Umi wasiat kepada, nanti kalau ini itu wasiat ya, kalau udah meninggal nanti kalian bagi rata ya harta warisan, itu wasiat, nggak boleh. Kan ada orang tua gitu ya, nanti wasiat orang tua, bapak ibu meninggal, harta bagi rata. Berat itu bukan wasiat dong. Iya kan, yang keliru kan begitu dibilang. Kecuali hibah boleh kan? Kalau hibah masih hidup. Iya, maksudnya masih hidup, bagi harta semua bagi rata ya. Nah, itu boleh kan? Boleh. Itu namanya hibah. Cuman begini Kak, praktek hibah itu kadang-kadang nanti dibagi rata ya, tapi nggak diserahkan langsung. Nggak diserahkan nanti kalau udah meninggal, itu jadi wasiat jadinya tuh. Nggak boleh tuh. Artinya pokoknya hibah poinnya adalah masih hidup. Hidup dan diberikan langsung. Tuh. Ya. Nah, cuman gini, ini ada hal yang berat ya. Aduh, banyak nih di otaknya, pengen nanya, banyak nanya. Pasti banyak nanya pembagiannya. Cuma sekarang gini dulu deh. Untuk kewaspadaan kita supaya kita memahami tentang waris, itu dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ini mesti kita bahas bersama ya. Setelah menjelaskan ayat 11, ayat 12 ya, kemudian Allah tutup tilka hududullah ayat 13-nya itu ya. Wa may, di sini kan dijelaskan ya, wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya ya. Inilah hukum-hukum Allah. Jadi setelah dijelaskan, diuraikan segala panjang lebar, detail di ayat 11, di ayat 12, kemudian Allah tutup di ayat 13-nya, ini hukum-hukum Allah. Kalau yang taat masuk surga. Nah, di ayat 14-nya di situ wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar.
gitu ya. Yang nggak mau taat itu nanti kepada bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, masuk nar. Intinya sebenarnya bagaimana Allah memberikan rambu-rambu kepada hambanya, ini loh hukum Allah, supaya manusia itu tidak bertengkar. Jadi gini Kak, diatur. Maka dulu gini, sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu praktek warisan tuh sudah ada. Jadi sebenarnya masalah warisan tuh sudah ada di zaman-zaman pra-Islam yang disebarkan Rasulullah. Cuman mereka tuh lucu, kalau warisan tuh nggak dibagi anak perempuan, anak kecil nggak dikasih, karena dulu perempuan kan nggak dianggap. Nah, Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan sampai luar biasa ya, bagaimana Islam menghormati dan memuliakan perempuan, sampai nama surat aja ada surat An-Nisa, nggak ada tuh namanya surat Ar-Rijal ya. Nah, jadi perempuan mendapatkan warisan ya, perempuan mendapatkan warisan, anak kecil mendapatkan warisan, diaturlah dalam Islam ya, pembagian-pembagiannya seperti apa dan bagaimananya. Nah, jadi ini kita bersyukur ya kepada Allah yang telah memberikan kepada umat Islam ya, bagaimana mengaturnya. Cuman sayangnya umat Islamnya nggak paham. Karena nggak pahamnya akhirnya sampai ada loh, bukan pandangan ya, kayaknya semacam mudah menjadi keyakinan deh. Kalau lagi diomongin masalah warisan tuh, mungkin orang tuanya baru meninggal sebulan, 2 bulan atau setengah tahun, sudah diomongin, dia bilang gini, tanah masih merah aja udah ngurusin harta warisan gitu. Padahal seharusnya lebih cepat lebih baik. Bahkan sampai ada ya kalau dalam kitab fikih itu pembahasan, apakah bayi yang di dalam kandungan mendapatkan warisan, sampai begitu loh. Jadi kalau gitu kan, kalau apakah dapat kan belum ketahuan laki-laki atau perempuan, berarti nunggu dulu sampai melahirkan. Berarti kan semakin cepat itu semakin baik. Jadi Allah menurunkan perintah tentang harta warisan ini agar apa? Agar jangan sampai umat Islam itu, umat Islam, hamba-hamba Allah ini bertengkar, memperebutkan harta warisan ya. Karena harta warisan itu memang merupakan apa namanya ya, bisa bencana, bisa petaka ya. Coba deh kita lihat ya. Orang yang memperebutkan harta warisan, orang yang tidak mau ya berhukum kepada hukum Islam, orang yang mengambil hak saudaranya yang lain, itu kita lihat di dunia ini hidupnya nggak berkah ya, bahkan bisa petaka saking memperebutkan. Nah, jadi inilah tentang warisan ya. Kalau dulu di masa ini ada sababun nuzulnya ya, surat An-Nisa ayat 11 itu. Jadi ada seorang ibu, dia datang kepada Rasulullah bawa 2 anaknya, suaminya itu syahid di perang Uhud. Terus kata ngadu pada Rasulullah, ini harta bapaknya nih yang syahid ini diambil sama kakak-kakaknya, jadi pamannya kan. Padahal ini nanti kalau mau nikah gimana nih? Akhirnya turunlah diatur oleh Allah ya. Itu dulu itu ininya ya. Nah, kalau asbabun nuzulnya itu sebelumnya memang di zaman jahiliyah itu anak-anak enggak dapat warisan, kemudian perempuan nggak dapat warisan, terus bahkan dulu istrinya bapak itu bisa diwariskan. Istri, jadi mungkin bapaknya nikah sama yang masih muda gitu, yang seumur anaknya, akan meninggal bapaknya. Nah, istri itu diwariskan juga, jadi anaknya milih yang mana gitu. Itu kan dulu di zaman jahiliyah ya, di masa-masa awal Islam ya, pengangkatan anak juga dapat, anak yang diadopsi dapat. Kemudian dulu ya hijrah ke Madinah juga dapat yang hijrah, karena proses hukum waris itu bertahap, jadi tidak langsung langsung dapat, karena Islam itu kan disebarkan bertahap juga selama 23 tahun ya, di Mekah itu 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun, jadi bertahap. Maka turun ayat tentang masa penyempurnaan waris itu yaitu di Madinah ya, setelah berdirinya Daulah Islamiyah. Maka dibuatlah aturan-aturannya, semuanya itu mendapatkan, masya Allah, alhamdulillah ya, itu munculnya keadilan di situ ya. Jadi Islam itu meluruskan apa yang dulunya terjadi penyimpangan. Jadi misalnya karena dapatnya waris itu karena adanya al-qorobah, adanya pertalian darah, kemudian ada yang namanya musoharoh ya, hubungan perkawinan, ada al-wala, yaitu kalau dulu kan ada budak ya, sekarang udah nggak ada. Nah, itu diluruskanlah oleh Islam ya, masya
Cuman kalau kita lihat ya, tidak semua juga dari anak-anak itu dapat warisan. Kalau dia membunuh orang tuanya nggak dapat itu. Kalau dia murtad nggak dapat. Jadi penghalang. Penghalang dapat warisan. Yang menghalangi dapat warisan itu kalau dia membunuh orang tuanya. Kalau bunuh orang lain? Ya artinya atau kan sebagai ahli pembunuh. waris, ahli waris ya. Ngebunuh orang tuanya jelas nggak dapat. Terus anak angkat juga nggak apa. Angkat, ya. Kemudian apalagi tadi itu murtad, dia keluar dari Islam, ya. Okay. Nah, itu nggak dapat. Murtad nggak dapat. Nah, cuman gini, apa sih yang dilakukan kalau kakak ingat nggak kakek bapaknya Umi, ayahnya Umi, ya ingat nggak kakek? Kita tuh selama 3 hari berkabung, itu kakak mungkin ada hadir di situ kan, kita langsung membahas tentang barisan kan, sama cucu-cucunya, sama cucu-cucu kita ngumpul semua, cucu nggak dapet sih hadiah aja. Hadiah ya. Jadi karena kita berkumpul terus udah paham, alhamdulillah langsung didata apa saja yang harta warisan kakek, kemudian dibagi sesuai dengan hukum waris, selesai malam itu juga. Alhamdulillah. Jadi nggak ada sengketa, nggak ada perebutan harta waris. Nah, munculnya rebutan harta waris itu kenapa? Ketika udah lama dibiarkan. Sekarang gini, misalnya ada tanah-tanah yang banyak ya, terus nggak dibagi langsung. Nah, kemudian setelah sekian puluh tahun itu kan harga tanah itu kan jadi beda ya, bisa. Nah, kalau nggak dibagikan saat dulu itu akan rebutan tuh. Saya maunya di sini, kan bingung gimana caranya. Nah, dari anak-anak nih kalau satu aja nggak mau tanda tangan nggak berhasil. Makanya ketika pembagian tuh langsung eksekusi. Jadi nggak juga kan kita udah ketahuan nih ini berapa anaknya, 3 misalnya atau 10 gitu, dibagi di mana-mana ya. Ini tempat ini harus dieksekusi pada saat itu, diambil saat ini, udah hak milik. Sebab kalau ditunda-tunda, nanti kalau udah sekian belas tahun ya tidak dieksekusi, nanti akan merasa kok yang di sini kok lebih strategis, kok mahal, kok di sana kok jadi murah. Jadi berubah harga kan. Akhirnya timbul rasa kok jadi begini, jadi nggak selesai masalahnya. Nah itu dibiarkan gitu. Nah, jadi dalam Islam itu ada kalau orang tua meninggal ya, itu sebelum dibagikan harta warisan, itu yang kita perlu lakukan sebagai ahli waris, pertama itu keluarkan dulu biaya pengurusan jenazah. Ya misalnya gini, misal ini contoh ya, Umi ya, boleh Umi? Enggak. Jangan Untuk kakek. Kakek gini, kakek itu kan misalnya namanya orang tua ya, ketika tua sakit dia pasti berada di rumah salah satu anaknya, ya. Nah, tentu butuh biaya. Nah, sekarang ya kalau anaknya ada sih nggak ada masalah ya, mungkin anaknya bisa ikhlas mengeluarkan semua harta kalau ada. Nah, kalau nggak ada, terus dari mana dia harta si mayit? Nah, bukan mayit kan, belum meninggal. Belum meninggal. Ya, jadi kalau memang hartanya ada, itu bisa dikeluarkan dari harta orang tua itu sampai dia meninggal. Jadi biaya pengurusannya semua itu supaya muncul rasa keikhlasan ya. Kalau memang ada mungkin anaknya yang kaya nggak ngurusin, yang kebagian ini yang lagi yang kebetulan ekonominya agak sulit, dia yang akhirnya ada merasa berat kan. Nah, jadi ini bentuk bagian keadilan ya dari pengurusan orang tua ini dari hartanya. Kalau nggak ada mesti anak yang soleh dong, yang bisa sepakati ya. Nah, ini kan kita bicara harta warisan kalau ada harta kan, kalau nggak ada apanya yang mau diwariskan. Itu satu ya, dikeluarkan pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, bayarkan hutang. Makanya nih yang masih hidup nih jangan pernah utangnya didiemin. Nih yang kakak ada arisan nggak? Enggak. Dulu. Jadi kalau yang punya arisan ibu-ibu tuh ini kan sama seperti ngutang juga ya. Misalnya dia dapat duluan, nah terus kemudian meninggal, terus gimana dong? Yang udah nyetor awal itu kan gimana? Makanya perlu paling nggak ditulis ya, itu yang namanya wasiat itu ya. Ini punya bukan wasiat, yang namanya diari ya. Diari catatan itu nanti kan anaknya bisa lihat ini arisannya belum bayar nih utangnya. Karena kalau yang namanya utang piutang, orangnya udah meninggal itu ditangguhkan dulu pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Jadi pernah tuh ya ada yang sahabat meninggal terus dibawa ke Masjid Nabawi, ya Rasulullah tolong disolatkan sholat jenazah gitu ya.
Tuh, ada kakek lagi batuk. Nah, jadi Nabi bertanya, dia punya utang nggak? Ya Rasulullah, dia punya utang. Kalau gitu kalian sholatkanlah sahabat kalian. Ya Rasulullah, aku yang bayar hutangnya, kata sahabat ya, karena memang ada orang yang mau menghandle ya, itu pahalanya besar juga itu, yang mau menghandle hutang orang ya, barulah Rasulullah menyolatkan. Jadi hati-hati, jangan pernah kita meninggal dalam kondisi masih ada hak orang sama kita. Makanya misal itu penting banget Kak, jangan sampai kita memakan hak orang, jangan sampai kita pernah mengambil hak orang, walaupun sejengkal tanah atau seranting pohon ataupun apa, itu harus itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah makanya kalau ada utang bayar dulu ya, bayarkan. Terus kemudian kalau ada zakat yang belum tertunaikan ya, keburu meninggal padahal hartanya ada, belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakat ya. Baru setelah itu wasiat mungkin yang meninggal ini barangkali punya wasiat ya, mungkin dia punya tanah yang banyak ya, tanahnya banyak, terus dia pengen gitu ya, ini nanti tanah ini buat pendidikan, buat pesantren, penghafal Quran, buat masjid, pokoknya inilah dikeluarkan setengah wasiatnya, tidak boleh melebihi sepertiga harta ya. Dah, setelah itu baru dibagikan. Tuh, jadi dibagikan kepada ahli waris ya. Kakak tahu nggak bagian yang ditentukan syariat berapa saja untuk warisan? Banyak. Maksudnya bagian Gimana? bagian berapa bagian-bagiannya? Kayak laki-laki. Bukan itu. Jadi maksudnya bagian yang telah ditentukan syariat itu, kalau hitung-hitungannya itu ada yang setengah. Iya, maksudnya banyak. Gitu, ada yang setengah, ada yang sepertiga. Enggak banyak kok, cuman ada 6 kok. Ada 6. Iya banyak. Sepertiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, cuma 6. Banyak. Yang 1/10 nggak ada? Nih, itu angka-angka yang susah diingat kadang. Itu kan dalam Al-Quran ada. Iya, makanya kan kakak bilang banyak. Nah, itu kan 6 aja pembagi, kan nggak ada yang 4/7, kan nggak ada hitungannya, adanya setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Nah, sekarang berapa orang sih pihak ahli waris? Kalau dihitung semuanya tuh dari kerabat-kerabat itu jumlahnya tuh ada 25 orang. Jadi banyak banget, 25 orang ya, siapa aja tuh kalau dihitung banyak banget ya. Kan kalau yang namanya menikah laki-laki perempuan kemudian punya anak kan kerabat, belum lagi pamannya, orang tuanya, kakak kandungnya, itu dihitung-hitung semuanya ada 25. Cuman jangan khawatir, ahli waris dari pihak laki-laki itu dari laki-laki 15 orang, yang perempuan 10, kan 25. Yang laki-laki ini yang berhak mendapatkan warisan, kalau semua yang 15 orang tuh, siapa sih yang 15 orang tuh? Kakak mau tahu nggak yang 15 orang? Siapa aja? Banyak. Ya, anak laki-laki. Ini laki-laki ya, cucu, bapak, semua laki-laki. Kakek, yang kan kita bicara laki-laki 15, perempuan 10. Anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki ya, yang sekandung, yang seibu, yang sebapak, terus anak dari saudara laki-laki, ponakan gitu ya, ponakan, kemudian paman dari bapak, paman dari ibu yang sekandung, yang pokoknya tuh semuanya ada 15. Nah, di antara yang kalau ada semua 15 cuma 3 yang dapat. Aman. Aman ya. Aman. Jadi misalnya kalau semuanya ada, kakak gitu misalnya meninggal, misalkan ya Abi meninggal tuh, kakak adik Abi nggak dapet. Kenapa? Karena ada anak kan, anak-anak itu, jadi semua, jadi yang dapat cuma 3. Bapak ya, kalau laki-laki ya, bapak, suami, anak laki-laki. Itu kalau yang meninggal perempuan. Kalau Umi meninggal nih, kalau Umi meninggal, yang bapak kan udah nggak ada. Berarti siapa? Suami dan anak-anak. Nah, jadi ini anak laki-laki ya. Kalau yang laki-laki itu adalah ahli waris dari anak laki-laki. Nah, sekarang kalau anak perempuan tuh cuma 10 kan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek gitu ya, kemudian saudara sekandung, seibu, seayah, itu kan semua dapat ya, ada 10. Nah, di antara 10 tuh 5 yang boleh, yang dapat. Istri, anak perempuan, cucu perempuan, kemudian saudara perempuan, terus anak istri, ibu, anak ya, cucu perempuan dari anak laki-laki sama saudara sekandung. Nah, itu kalau semuanya ada, itu nanti ada yang mahjub, terhalang. Saudara kandung itu terhalang,
Saudara. Jadi yang dapat itu ya kalau dalam satu keluarga misalnya gini, dimisalkan ya, Abi sama Umi ya punya anak 5 ya, meninggal Abi misalkan, siapa yang dapat? Anak laki-laki semuanya, Ya, istri semua. Umi, anak-anaknya, Nah, terus ibunya. ibunya kan udah Tapi nggak ada. kan udah nggak ada Nah, jadi, anak-anak. ya udah itu aja dibagi. Oh, Itu keluarga inti namanya tuh ya, Masya Allah. Itulah ya keadilan dalam Islam tuh. Jadi saudara-saudara tuh nggak dapat kalau ada anak dan laki-laki dan perempuan seperti itu. nih Begitu. siapa nih? Siapa? Dari Masyito Siregar Hadiro. Mbak Masito gimana, sehat? Kemudian pesantren lansia, suara jelas, Ustazah bagus. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Ada Sadia Ritonga, Assalamualaikum, Batam hadir Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya disapa aja nama-namanya. Ada nggak nama-namanya? Nah, banyak nih kalau yang dari IG satu-satu. Ada Tante Ocha, ada Tante Erna, ada Lili Khalid, ada Dishadia, Terus? Cikaku 91, Fitirusan _ Syakir Eben, Hifza Sofia, Ada Hifza. Feni _ Ninukumu Seno, Umi.Zikri, Ada lagi. banyak. Helvi Umi Hasna, terus Diana Fadila, oh tante siapa nih, tante ini. Kemudian Bronis Kukus, Min ya mama. Malis. Dini.Busriyawati, ada Lesayo 07, Dewi 76, Andi Masyito. Jadi banyak nih. Jadi gini, Tante Ade. kesimpulannya ya sebenarnya ya, pertama, hukum waris itu wajib dijalankan ya, karena memang ini adalah aturan Islam, perintah Allah. Jangan pernah ditahan, jangan pernah diambil, dikuasai, jangan pernah hak-hak orang itu ada pada kita. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngambil, tapi ketika kita belum bagikan yang bukan harta kita, itu namanya petaka, bencana, karena ada hak-hak orang yang belum. Nah, jadi sebenarnya gini ya prinsipnya dalam Islam ya, ketika kita mengalah, ketika kita ya sudahlah, mungkin namanya juga orang kan nggak mau ini, namanya terhadap harta tuh hubban jamma itu ya, mau cinta banget gitu ya, padahal harta kan nggak dibawa meninggal ya, bahkan bisa jadi bencana. Maka sebaik-baiknya itu adalah berlapang dada, karena banyak kasus terjadi ya, artinya ketika kita menunda, ada hak orang pada kita, itu keberkahan jauh dari kita, bisa jadi bencana. Ya berarti kalau kayak gitu nggak terkait hanya warisan aja dong, apapun Ya kan? sebenarnya sih yang Kayak lebih, misalnya uang orang yang di kita, ya pastilah ya, kan? kalau itu artinya jangan sampai hak orang tuh kita ambil. Cuman kan yang terkait dengan harta waris ini kan berdampak kepada orang tua, Kak. Coba bayangkan, bisa jadi orang tua tuh nggak paham ya bahwa jangan sampai peninggalannya tuh diperebutkan. Kemudian orang tuanya meninggal ya tanpa memberikan pendidikan kepada anaknya agar tidak berebut harta warisan. Itu orang tuanya dapat, istilahnya kalau dikatakan bala ya, atau mungkin apa, kasihan gitu ya, karena perbuatan anak-anaknya ini yang tidak mau langsung membereskan semua hukum-hukum Allah ini yang terkait waris, itu kan berdampak kepada orang tua. Makanya kalau sayang dengan orang tua, jangan tambahkan beban dosa-dosa yang ada. Ya kan, ini masalah ini kan pendidikan sebenarnya. Nah, orang tua kita kan nggak paham, kan udah qadarullah, udah ya kayak begitu ya, banyak kan yang nggak paham. Maka kita kirimkan dia itu adalah pahala-pahala kebaikan ya, dari harta warisan yang mau diinfakkan, mau membantu atau mau diwakafkan ya, setelah ada jatahnya itu kan lebih bagus kan, kasihan orang tua. Jadi artinya gini ya, kalau memang ya, memang kalau dengan harta itu memang kadang-kadang kita ada serakahnya juga ya. Rasul juga pernah bilang, Rasul juga bilang, seseorang yang memiliki harta sebukit Uhud, dia akan ingin lagi sebukit Uhud yang lain ya. Jadi makanya ini latihan buat kita, buat kakak, buat kita semua ya, jangan pernah ada keinginan untuk menguasai harta yang bukan hak kita, walaupun itu berasal dari orang tua.
ya. Ini akan berdampak kemana-mana ya. Jadi hukum waris ini ya dibagikan aja, jadi artinya Allah kan maha Soalnya tahu mungkin ya. ini kali ya Mi, maksudnya apa ya, yang ada di pikiran masyarakat mungkin mikirnya ya gitu, kayak tadi Umi bilang baru meninggal udah ngebahas harta, padahal kan harusnya kayak gitu ya. Ini juga kayak kemarin kan kita juga Umi sama Abi udah ya kayak kemarin ya Mi ya, maksudnya udah ngomongin hibah, ngomongin harta warisan, udah ngomongin, padahal ya mudah-mudahan umur panjang selalu. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah juga buat anak-anak ya. Jadi Umi sama Abi itu kan anak 5 ya, kan yang ada kan dihibahkan ya. Karena ya bukan berarti ini ya, kan kalau harta warisan tuh kalau untuk anak perempuan itu kan memang jatahnya setengah ya. Ya artinya itu memang bentuk keadilan Islam ya. Kenapa? Karena yang menafkahi dalam keluarga itu adalah laki-laki ya. Jadi ketika misalnya laki-laki dapat bagian lebih banyak, itu kan dia pergunakan juga untuk menafkahi keluarganya. Nah kalau perempuan walaupun dapat hanya setengah, dia hanya untuk dirinya. Tapi kalau perempuan single parent, iya justru itulah makanya semua kembali kepada bagaimana pengaturannya. orang tuanya. Iya kan, yang penting tidak menganggap hukum Allah tuh, yang penting kita berhukum kepada hukum Allah, itu satu. Ya teknisnya kan ada yang namanya hibah, ada yang namanya warisan ya. Jadi itu bisa ditempuh. Jadi kalau ada orang tua udahlah nanti kalau meninggal nggak ada yang diwariskan, udah dihabisin aja semuanya ketika masih hidup, itu boleh. Atau misalnya dan gak ribut itu ya bisa jadi begitu, artinya di bawah pantauan orang tua ya. Makanya ketika anaknya paham, pasti dia akan ingin yang terbaik buat orang tua. Misalnya bisa jadi dia udah dihibahkan buat anak-anaknya, untuk anak-anaknya paham, ya udah deh kami juga mau pahala, mau ini deh bagaimana harta ini jadi berkah ya, bisa dia wakafkan atas nama orang tuanya, dia juga dapat pahala gitu. Nah jadi ini ya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin tidak membawa bala petaka ya, tidak hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga jangan sampai kepada orang tua kita seperti itu ya. Jadi itu Kak yang ada ya, pembahasan tentang warisan. Jadi jangan pernah terbetik dalam diri kita untuk menguasai harta yang bukan milik kita. Nah, kalaupun kita di mengelolanya, ini kadang-kadang ada kasus misalnya gini Kak ya, banyak kasus ya, misalnya peninggalannya itu hanya rumah, anaknya 2 apa 3 gitu ya. Jadi itu rumah ayahnya. Nah ketika ayahnya meninggal, gimana mau bagi warisannya? Itu rumah ditempatin sama ibunya, anaknya ada 3, ya oke lah, biasanya kan ditangguhkan dulu tuh untuk diwariskan. Nah akhirnya anak yang bungsu tinggal di rumah itu ya, dengan menemani ibunya. Nah kemudian ibunya meninggal. Nah ini karena belum diwariskan, anaknya yang bungsu itu menikah punya anak juga, sampailah beranak-anak gitu ya. Mungkin ada yang, nah bisa jadi anak yang dari kakaknya itu menggugat, itu kan tanah waris, rumah warisan tuh gimana, kan heboh jadinya. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang heboh juga, anak menggugat warisan ke ibunya, anak menggugat ibu, dipenjarain apa ya Allah. Ini kan modelnya begini karena dari awal tidak dibagikan. Nah sekarang gimana sih jadinya solusinya, kan bingung juga tuh. Rumah cuma 1, hanya rumah itu yang jadi rebutan. Jadi tuh kakak mikir ya, sepelik apapun permasalahan warisan sebenarnya bisa tetap diselesaikan. Yang penting duduk bareng mau nerima nih loh, faktanya gini nih, harta warisan tuh ini, yang perempuan dapatnya segini, yang laki-laki dapat segini, kalau yang lain semua lego selesai ya. Cuman masalahnya akan sekarang gini kan pusing kalau semuanya tamak gitu. Nah makanya wasiat dari orang tua tuh penting. Wasiat itu kan berupa non materi ya, kalian jangan memperebutkan. Jadi dari awal tuh sudah ada sosialisasi ya. Ya artinya kalau kalian sayang sama orang tua, wasiat tuh itu maksudnya. Tapi orang tuanya mesti adil juga lah. Kalau orang tuanya nggak adil, misal hibah, suka-suka dia lah hibahnya, pokoknya anak yang dia sayang paling sayang kasih banyak. Pernah ada di masa Rasulullah, seorang ibu datang kepada Rasulullah curhat ya Rasulullah, itu suamiku ngasih hanya 1 anak yang dia sayang, yang lainnya nggak dapet gitu ya, gimana ya Rasulullah, kan gimana namanya ibu kan pengennya tuh anak-anak semuanya dapet. Dipanggil lah suami itu, benar kamu ngasih anakmu 1 kebun ya Rasulullah, kalau kamu mau menghibahkan hartamu itu
bagi semua. Itu bentuk keadilan ya. Kalau enggak, jangan bagikan semua. Jadi artinya kalau mau ngasih semua, kalau enggak ya nggak usah. Hibah ya. Itu hibah. Kayak begitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah tadi masalah rumah ya. Nih, taruh deh. Kakak jadi inget sesuatu deh. Apa tuh? Kalau misalnya salah ya, kakak pernah dengar cerita gitu. Ada orang tua yang ngasih hibah ke anak-anaknya berdasarkan hitungan warisan. Salah ya, Mi? Oh nggak bisa lah. Ya Kakak salah pernah lah. denger gitu kayak ada masalah, jadi orang tua itu Allah alam mungkin gitu ya, kekurangan ilmu gitu, jadi dia membagi, jadi masih hidup nih, cuman dia ngebagi-bagi ke anak-anaknya hitungannya hitungan warisan. Ya itu sebenarnya nggak tepat ya. Ya artinya Harusnya adil, boleh kalau pokoknya kalau hibah semua adil kan, adil, gitu. laki-laki perempuan 10 sama. 10, Iya. 5 gitu. Tapi dengan syarat dibagikan langsung. Iya, dibagikan langsung, Kalau dikasih langsung. kalau nggak dikasih langsung nanti dapatnya setelah menit, itu namanya wasiat, nggak Iya. boleh. Jadi tadi misalnya contoh ya masalah rumah tadi Kak ya, apa gimana cara penyelesaiannya misalnya? Itu sebenarnya mudah. Misal bapaknya meninggal, tinggal rumah ini warisannya. Ya udah ngumpul aja sama anak-anaknya 3 kan, jadi berempat sama ibunya ya. Laki-laki 2, perempuan 1 gitu ya. So, gimana? Itu mudah banget. Ya sekarang gini, kalau dia anak yang soleh misalnya ya, dia kasihan sama ibunya, itu kan tergantung orang ya. Akhirnya mereka sepakat, Bu, kita kan tahu ya warisannya nih, Ibu dapatnya 1/8, sisanya buat kami. Bu, kami sebagai anak, kami tuh sangat sayang dengan Ibu. Ini warisan dari ayah ini kami hibahkan buat Ibu. Boleh itu. Artinya itu berarti milik ibunya kan. Nah itu kan solusi. Jadi artinya nggak perlu bingung repot-repot lagi ya. Tapi kalau yang kayak tadi gimana tuh, Mi? Yang ibunya akhirnya meninggal terus adanya nempatin. Jadi kalau tadi mestinya ya kan tadi udah sepakat, berarti itu buat ibunya kan. Nah, jadi ini anaknya berkumpul lagi. Ini kan rumah punya ibu. Nah, sekarang kamu nempatin. Kamu sebenarnya kalau dibagi waris lah ya, antara kakak dan adik ya, laki-laki 2 kali lipat ya. Jadi anak yang nempatin itu dapat jatah, hitung aja dulu di atas kertas. Nanti gimana nih apakah kakaknya itu ridho dan ikhlas? Biasanya orang biasanya nggak begitu ikhlas ya. Anggaplah gini, Mi, anggaplah kita ngambil yang paling ya haknya dia lah gitu. Nah, ya jangan udah. ngomongin ikhlas nggak ikhlas, kan itu haknya dia juga. Nah, Kalaupun nggak ikhlas pun ya haknya dia Iya, gitu. Selama bukan hak orang gitu misalnya. Nah itu gimana hitung? Jadi gini hitungannya itu tinggal dihitung-hitung. Sekarang gimana nih? Artinya ada nggak di antara kakak adiknya mau beli? Nah nanti dibayarin gitu ya. Atau yang si bungsu itu misalnya dia punya uang, udah saya ganti. Kayak begitu. Itu teknis sih sebenarnya seperti itu ya. Soalnya kan banyak juga, Mi, yang kasus yang ya tau kan viral gitu. Jadi anak sama orang tua tuh ribut, bener-bener ribut, mau dipenjarain karena warisan. Dia bilang bapakku gini, aduh itu deh ya. Ini, Mi, dari Danti Yuliarti hadir katanya. Oti Deswita, assalamualaikum Saza, Batam hadir. Ini dari Masyito Siragal, alhamdulillah Umi sehat, pas banget materinya Kemudian Leni Romadona Muhrohim Babel hadir. Kemudian ada lagi dari Wulan Sari Cahaya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya dengan Wulan yang baru ditinggal oleh almarhum mama. Saya kurang lebih 2 minggu. Papa sudah 12 tahun lalu Turut meninggal. berduka cita ya. Gak ada masalah enggak? Enggak. Kemudian dari Danti Yuliarti, izin bertanya Ustazah, ada seorang nenek ketika masih hidup memberikan hibah sebidang tanah kepada seorang cucu, jadi hibah, dan ada surat hibahnya, tapi kemudian ada cucu yang lain dia nggak terima karena merasa neneknya tidak adil karena hanya memberikan hibah kepada seorang cucu saja. Bagaimana hukum hibah tersebut? Apakah sah? Bagaimana keberatan yang dirasakan oleh cucu yang lain? Iya, jadi inilah bentuk seperti inilah yang nggak diharapkan dalam Islam ya, adanya ketidakadilan. Nah kalau itu udah punya ini ya, nenek nggak tadi udah punya apa namanya surat ya. Jadi bagusnya sih konsultasi ke ini ya, ke pengadilan agama. Ya, jadi artinya di negara kita tuh kan ada ini ya, ini seperti ini bagaimana ya di KUA itu kan, jadi kantor urusan agama tuh bukan untuk nikah aja loh sebenarnya, jadi bisa untuk hibah. Tapi kenapa nggak Umi aja yang jawab? Ya ini kan bentuknya dari neneknya kan nggak adil kan, artinya kan kasihan neneknya sebenarnya. Yes. Ya jadi kalau memang mau ya untuk
kemaslahatan bersama, ya nggak ada salahnya juga ya kalau memang mau berbagi gitu ya. Walaupun sebenarnya secara pemberian hibah Sah. itu sah ya, cuman kan kasihan neneknya. Karena yang ada rasa iri yang Iya, itu dia. Kalau di masa Rasulullah itu kan bapaknya udah ngasih nih sebidang kebun buat anaknya yang laki-laki ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau mau ngasih adil, kalau enggak ambil lagi, jangan dikasih satupun gitu. Ya, jadi ini cucunya yang dikasih itu kalau mau berbagi ya boleh, itu boleh. kasihan neneknya ya. Cuman kan supaya cuman kadang-kadang gini Kak ya, kita juga paham juga ya kenapa sih kok pembagiannya nggak adil ya, misalnya antara cucu dengan nenek ya. Bisa jadi cucu yang dikasih, yang disayang itu yang bakti ya gitu ya. Jadi ya memang makanya ada rasa gimana ya, kok ini yang terus cucu kalau kayak gitu cuek. gimana? Anggaplah misalnya yang dikasih itu bakti banget gitu, yang lainnya mungkin ya cuek-cuek aja, makanya kenapa sampai neneknya ngasih ke satu cucu itu doang gitu, terus gimana tuh? Iya, ini permasalahan keadilan dan makanya cucu-cucu harus sayang loh sama neneknya. Walaupun secara sah ya, ketika ada surat-suratnya sah aja orang mau ngasih mau gimana Berarti ya. sekarang tinggal supaya gimana cucu-cucu tidak merasa cemburu, ya yang dikasih diomongin. Kalau misalnya dia ternyata emang gak mau ngasih karena dia butuh, ya haknya. Tapi kalau misalnya mau berbagi itu lebih baik lagi, dan ke neneknya juga lebih baik lagi. Kalau gitu ya. hibah tuh kan sebenarnya udah selesai itu ya. Kalau secara hukum ya tinggal ngasih udah. Ya, karena hibah ya. Cuman memang kalau masalah hibah ini nggak boleh lebih dari 1/3 harta warisan kan. Oh gitu. Jadi gitu Bu, nggak boleh lebih dari 1/3. Tapi udah terlanjur nih gimana gitu ya. Ya tinggal disepakati aja lah antara cucu ya. Ya, paling kalau nggak setuju mau nggak gimana? Surat-suratnya udah ada. Terus gimana cucu yang lain mau ngerebut atau gimana? Berarti gitu. cucu yang dikasihnya, tinggal kebijakan dari dianya ya. Ya betul. Terus ini buat yang mau nanya langsung aja ya, boleh langsung di komen insyaallah. Mi, terus kakak mau nanya deh, kalau wasiat tidak dijalankan gimana? Wasiat tidak dijalankan. Bukan warisan, bukan ini wasiat. Misalnya Umi berwasiat. Ini wasiatnya wasiat materi apa non materi nih? Ya anggaplah dua-duanya. Materi dulu gimana? Jadi gini, kalau wasiat itu pertama tidak boleh yang non materi ya. Iya enggak. Gini Mi, wasiatnya itu bukan berupa warisan yang nanti ini begini ini, bukan. Pokoknya itu udah beres ya. Misalnya wasiatnya Umi, misalnya Umi ngasih Berupa materi kan untuk orang ada, lain. kan Wasiat tuh untuk orang lain. Misalnya gimana ya? Misalnya gini, tolong Umi mau nanti meninggal 1/3 dari harta Umi dibangunkan masjid misalkan atau gitu. Atau enggak gini. Kalau yang berupa materi, Umi mau nanti rumah peninggalan Umi ini pokoknya nggak boleh dijual ya, gitu. Terus Kalau meskipun Umi udah meninggal, cuman ternyata faktanya misal itu jangan Umi deh, misalnya yang lain deh. wakaf gitu rumahnya. Bukan wakaf, rumahnya ditempatin, cuman si ibunya itu anggaplah nggak mau rumahnya itu dijual. Tapi akhirnya dijual. Enggak, kemudian anggaplah anak-anaknya tuh termasuk yang ekonominya susah. Dia nggak bisa punya apa-apa lagi kecuali harus sampai bener-bener jual itu warisan. Nah gimana tuh? Itu kan wasiat dari ibunya udah nggak boleh dijual nih, tapi anak-anaknya butuh banget. Ya, jadi gini, wasiat itu kalau bertentangan dengan syariat itu nggak boleh di ini kan, di apa namanya, dijalankan. Kalau bertentangan ya. Nah sekarang misalnya gini, kalau misalnya nih contoh ada kejadian juga sih waktu itu ya. Jadi suaminya tuh kan nikah lagi, terus dia pokoknya kan ada orang yang sakit hati ya, sebenarnya nggak boleh juga sakit hati ya. Terus dia kan udah punya anak, sampai si ibunya meninggal berwasiat, ibu wasiatkan jangan pernah ada anak-anak ibu yang berhubungan dengan itu tuh, dia tuh ngerebut bapakmu, jangan pernah. Itu kan berarti memutuskan silaturahim. Itu nggak boleh. Nah tadi ibu tadi misalnya rumah ini nggak boleh dijual, ini harus menjadi rumah bersama. Nah terus kalau rumah bersama nanti gimana warisannya dong? Wasiatnya gimana nih, nggak jelas kan? Kecuali kalau dari 1/3-nya rumah ini, kalau itu rumahnya satu-satunya gitu, ini rumah nggak boleh dijual, ini itu nanti warisannya gimana? Jadi artinya wasiat itu nggak boleh. Iya, atau nggak gini, dia udah bagi warisan juga, pokoknya kamu dapat itu bukan warisan, hibah kali. Warisan itu kan dibagikan setelah meninggal. Oh iya. Jadi artinya harta itu, atau nggak dihibahin, ya udah kamu segini, kamu ini. Tapi ternyata anak-anaknya itu gak mampu dan butuh banget gitu. Misalnya anggaplah anaknya ada yang gak mampu dan butuh uang, jadi dia butuh harus jualin. yang dijual yang apanya? Ya rumahnya lah. Yang hibah kan udah dihibah tadi, masing-masing dapat.
ya bukan banyak rumah ya, anggapnya misalnya di satu rumah gitu. Kalau satu rumah Kagak itu bisa ya enggak, dibagi-bagi. iya kan rumah Kecuali itu. nilai jualnya. Jadi gini, wasiat itu tidak boleh yang bertentangan dengan syariat. Nah, misalnya ini rumah cuman rumah satu ya, anaknya ada 3 gitu ya. Terus wasiat orang, ini rumah nggak boleh dijual, ini harus bersama, tempat tinggal bersama. Nanti kan bingung Kak, kalau nggak diwariskan nanti ada anaknya kan berkembang tuh. Akhirnya gimana dong? Ini kan harta orang tuanya, makanya harta itu diwariskan. Kan bingung nanti gimana, nggak dijual terus gimana nanti, rebutannya di situ. Makanya Atau dicarikan enggak gini misalnya solusinya. Mi, ada orang tua yang mewariskannya itu berupa sekolah nih misalnya. Anggaplah nih sekolahnya adalah pesantren, anggaplah dia jadi orang tuanya ini udah punya pesantren, meninggal mau diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi orang tuanya berwasiat, pokoknya nih nggak boleh ya dirubah apapun kecuali pesantren, harus pesantren. Nah ternyata di perjalanan sulit gitu sampai akhirnya jadi sekolah biasa aja gitu, tuh gimana Mi? Setahu Umi sih kalau orang tua buat pesantren itu biasanya udah wakaf biasanya. Ada wakaf ya? Jadi Anggaplah yang pembahasannya belum. wakaf. Biasanya wakaf Kak. Kalau Nah pesantren. kalau pesantren itu kan biasa wakaf itu kan buat orang tua itu kan pahalanya jariah ya. Nah itu kalau memang wakaf. Nah sekarang bukan wakaf usaha. Ya anggaplah usaha. Mungkin ya. punya usaha ya kan sekarang Oh, kan iya, pendidikan kadang-kadang kan usaha juga ya kan, Iya. setelah sekian tahun kan. Nah ini berarti bagian dari usaha ini, usaha pendidikan itu bagian dari yang diwariskan kepada anak-anak. Iya, tapi kalau ternyata anak-anaknya tidak bisa menjalankan wasiat orang tuanya gimana? Wasiatnya misalnya apa tadi? Ya tadi dari maunya pesantren aja tapi pada akhirnya cuman dia jadi sekolah boarding atau sekolah SDIT. Jadi tidak sesuai keinginannya Nah orang tua gitu. ini memang wasiat orang tua tuh, jadi ini tetap harus berlanjut. Jadi jangan sampai, jadi mau yang penting kan apa dulu nih wasiatnya. Jadi harus punya dijelaskan. Nah maka orang tua tuh kalau berwasiat jangan membuat bingung anak-anak deh. Kasihan anak-anak kalau bingung ini wasiatnya tuh nggak jelas gitu ya. Nah jadi wasiat itu sesuatu yang tidak boleh bertentangan dengan syariat, itu wasiat begitu kan. Mi ada yang ini nih dari Lesa Yunus. Assalamualaikum Ustazah, barakallah ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Lestari wabarakatuh. MT Al Kausar Pesona Hadi. Ada lagi dari Umi Umi Arsy ini Adabden apa nih dan Umi, aduh maaf nih susah namanya, Umi Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu aja. Aduh apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada FKF Kriat Putra _ izin bertanya Ustazah, ada orang yang tua memberikan hibah ke anak-anaknya berbeda, ada yang berupa uang, ada yang rumah, tapi nilainya tidak sama meskipun anak-anaknya diam dan ikhlas saja menerima. Apakah orang tuanya masih berdosa? Ya, jadi ini kan masalahnya kan kadang-kadang nih orang tua harus perlu paham juga ya, bagaimana Rasulullah ini memberikan panduan ya, adil ya. Nah sekarang karena memang mungkin tidak paham harus adil, tapi anak-anaknya mendapatkannya itu ya sudahlah, ini kan given ya istilahnya dari orang tua, masa sih nggak terima walaupun nggak adil, udah ikhlas ridho. Orang tua nggak berdosa, yang penting anaknya ikhlas ridho gitu ya. Kasihan juga lah orang tua, masa orang tua dibebani lagi juga ketidakadilan itu, kasihan lah ya deh. Artinya nih buat pelajaran buat kita semua. Mungkin Berusaha anggaplah untuk orang adil. tua itu seperti itu karena ketidaktahuan. Ya bisa jadi. Kan kadang Mi gitu loh Mi, maksudnya gini, kadang kalau menurut kakak keikhlasan kita atau kelegoan kita kan juga harus punya alasan gitu. Maksudnya gimana nih, kita bisa harus ngejawab dengan itu kan, oh ya udah ya ikhlas lah insyaallah, karena ya mungkin orang tua waktu itu nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasain ketidakadilan ya itu yang agak sulit gitu, bisa ikhlas karena ini nggak adil nih gitu. Jadi untuk ikhlas itu kan agak lebih berat gitu Mi, maksudnya. Jadi gini, kita kan ingin jadi anak yang soleh solihat ya, dan kita juga memahami orang tua. Ya bisa jadi karena mereka nggak punya ilmu, bisa jadi karena mereka ya banyak kan nggak punya ilmu ya. Nah ketika kita tahu ilmunya, kita kan nggak mungkin menyampaikan ke orang tua udah meninggal kan. Berarti kita sebagai anak lah yang legowo, yang ikhlas, yang ridho, bahkan kalau bisa tuh mengirimkan pahala yang sebanyak-banyaknya buat orang tua. Dan ini jadi pelajaran, aku nanti kalau punya anak nggak akan begini. Nih kakak jadi mikir di poin itu deh. Bagaimana kalau memang ya kan namanya setiap orang tua juga macam-macam lah karakternya. Anggaplah nih orang tua memang
karena kekurangan ilmunya, karena ketidakfahamannya lah dalam Islam, akhirnya dia dia jadi orang tua yang kalau menurut kakak anggaplah dia orang tua yang nggak baik gitu sama anak-anaknya. Emang dia zolim, misalnya timpang aja, dia lebih sayang sama anaknya yang laki-laki daripada yang perempuan misalnya nih, karena emang dari dulu gitu dia paling suka menganaktirikan anak-anak perempuannya misalnya, sehingga pembagian warisan pun nggak adil. Bukan Nah, warisan kali. Kalau masih hidup tuh bukan warisan. Ya, hibah lah, anggaplah hibah ataupun apapun. Jadi orang tua tuh bisa berdosa nggak sih dengan kayak gitu? Jadi gini, jadi akhirnya anak laki-laki dan perempuan jadi ribut gara-gara karena orang tuanya emang nggak adil gitu dari dulu gitu. Jadi gini Kak, ini kan sebagai orang tua tuh kan amanah ya, punya anak ya, mestinya kan dididik ya, itu kalau yang paham. Nah, artinya ketidakpahaman itu sendiri juga harus ada pertanggungjawabannya juga kepada Allah. Kan Islam tuh kan sudah disebarkan, sudah disampaikan Rasul secara utuh. Kenapa kita kayak misalnya kita bicara gini Kak, ada orang yang nggak nutup auratnya, perempuan kan wajib nutup aurat ya, dia nggak nutup aurat. Kenapa dia nggak nutup aurat? Bisa jadi dia nggak tahu atau nggak mau tahu ya, artinya beda tuh Mi, beda beda banget tahu, beda. Jadi semuanya akan dapat sanksinya dari Allah. Cuman bagaimana seperti apa Allah alam. Biar Allah yang cuman Allah yang tahu. Allah itu kan Ghafurur Rahim. Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hanya satu-satunya dosa yang nggak akan diampuni Allah, dosa syirik. Nah, yang kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Jadi kita misalnya kan sebagai anak ya perluas aja maaf kita kepada ketidaktahuan orang tua. Sama juga kita gini, nanti punya anak, kita berusaha memaafkan orang tua, adapun dosa dan tidaknya si orang tua biarkan Allah yang urusan Allah. Jadi kita nggak usah pusing mikirin wah ini berdosa nih pasti orang tua masuk neraka nih atau apa gitu kan. Yang penting kita berusaha legowo. Iya, itu satu. Yang kedua kan sebagai anak ya terhadap orang tua, kasihan dong kalau orang tuanya terjerumus ke dalam ini. Misalnya kayak utang-utang juga ya. Jadi kalau misalnya Umi bicara utang, orang tua punya hutang, apakah anak berkewajiban membayarkannya? Misalnya ya apakah utang juga diwariskan? Nah, kalau para ulama fikih mengatakan hutang tuh nggak diwariskan Kak. Jadi kalau misalnya si bapak berhutang meninggal, ya itu sebenarnya urusan dia. Tapi kalau mau anaknya baik hati dan anak soleh, bayarin. Itu maksudnya. Supaya biar nggak jadi tanggungan. Itu maksudnya. Kan? Jadi ketika orang tua tuh mungkin melakukan kekeliruan, mungkin ketidakadilan segala macam, kan sebagai anak tentu nggak akan mau menjerumuskan orang tuanya. Kasihan orang tuanya sudah dimaafkan, kemudian didoakan. Sama kayak utang juga, utang tuh nggak diwariskan. Tapi lebih ke berarti amal soleh aja. Oh iyalah, amal soleh anak, amal soleh ayah. Masa sih kita mau berpisah-pisah nanti di yaumil akhir, kan nggak mau. Kita maunya ngumpul bersama di surga kan, kayak gitu. Terus ini nih ada lagi yang dari Oti Deswita tadi Mi. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya nih, orang tua sudah meninggal keduanya. Orang tua meninggalkan satu buah rumah. Sekarang rumah itu dihuni sama anak bungsu selama 11 tahun tadi Mi. Kayak yang tadi kita sempat sekarang semua kakak suruh jual dan bagi, tapi adik bungsu yang menempati ini tidak mau rumah ini dijual dan sekarang pada berantem. Jadi bagaimana solusinya Ustazah? Nah itulah yang jadi masalah ya. Artinya inilah permasalahan kita bersama ya. Artinya gini, kalau kita semua paham bagaimana hukum waris itu akan selesai dengan sendirinya. Nah, jadi yang jadi masalah ini adalah ketika ada di antara kita, di antara anak-anak itu yang tidak mau. Jadi satu aja yang nggak mau, itu nggak akan bisa diselesaikan dengan baik ya. Satu saja tidak mau, itu akan terjadi hal-hal yang suaranya dulu ini kan. Ya. Jadi ini masalahnya di situ. Jadi ketika adik itu nggak mau, ya nggak akan jalan. Cuman kasihan bagi anak-anak, bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain. Jadi kasihanilah. Jadi itu gimana dong? Ya gimana ya, mestinya nggak begitu kan? Cuman kita bisa tahu ya, kita bisa saksikan orang yang mengambil, yang menguasai harta warisan yang bukan milik dia, hidupnya susah. Nggak berkah deh. Nggak berkah. Kalaupun ada uang habis aja. Berkah itu nggak hanya itu aja. Uang ada, mungkin susah terus itu. Hidupnya susah, bukan tidak hanya materi, mungkin materinya ada bisa jadi, tapi susah mungkin masalah hatinya, anaknya, hubungan suami istri, pokoknya aja. Keluarga itu jauh dari keberkahan. Bawaannya tuh
gimana ya, nggak tenang. Kalau berkah kan uang seberapa cukup aja, Ya. mau dikit mau Itu banyak kalau uang cukup ya kan, Iya, karena berkah. keberkahan itu kan gak hanya uang kan, Iya, iya. ketenangan hati, Iya, betul. kebahagiaan gitu Pasangan, anak yang Itu dia. salah salihah gitu ya, Mi. Mm-mm. Terus ada lagi nih, ini Mi, Hoxpi Herland, amin ya Allah katanya. Masyito Siregar, seru ini si kakak. Si kakak seru banget si kakak mah. Berisik ya Bu. Donarias pengantin hadir katanya. Terus ada ini Mi yang bertanya di Kalau Umi sih senangnya gini Kak, kalau karena ada anak laki-laki anak perempuan ya, kalau orang tua yang sudah tua itu ya kalau memang memungkinkan hibahin aja dari sekarang. Jadi Iya. nanti nggak ribut nanti kalau Maksudnya pas apalagi- meninggal. Iya. Orang tua yang sudah menyadari dirinya sudah senja langsung maksudnya langsung Kalau kata orang tuanya itu kan kalau ada yang dibagi, kalau nggak ada apanya mau dibagi. Ya cuman begini, jangan juga memberikan hibah itu pada saat kita lagi sakit parah. Jadi artinya kan takutnya nggak setengah sadar. para ulama tuh nggak menyukai ya. Jadi menghibahkan itu pada saat dia udah sekarat ya, udah mau meninggal ya. Itu untuk dengan niat ya bahwa yang lain nggak kebagian gitu. Jadi khawatir nanti diambil oleh ahli waris yang lain, terus akan dihibahkan. Misalnya gini, kalau perempuan satu-satunya waris ya, anaknya satu aja perempuan, itu kan nanti dapat itu yang kalau yang meninggal bapak itu ya, bapaknya itu kan dapat itu yang saudaranya dari bapaknya itu ya, pamannya apa gitu ya. Nah terus karena dia ini udah dihibahin, semuanya dihibahin, nah itu pada saat dia menjelang meninggal, nah itu memang para ulama jangan, nggak boleh gitu. So, ada lagi Mi dari Lili.Kholida. Izin bertanya Ustazah, bagaimana bila ortu memberikan hibah berbeda-beda, lalu kakak Kan tertua membagi warisan tidak sesuai syariat dan lebih condong pada adik-adik yang lain, apa lebih baik diam dan legowo? Maksudnya tadi gimana sih? Ini Kalau orang beda, tua ngasih ini hibah, beda loh. orang tua ngasih hibah, terus Orang tua memberikan hibah beda-beda nih. nah ya udah, Nah, terus kakak tertua membagi warisan tidak sesuai syariat dan lebih condong pada adik-adik mungkin yang pertanyaannya lain. dua kali ya, bukan? Kan antara hibah dengan warisan kan beda. Oh iya, mungkin Ibu Lili boleh diperjelas. Jadi enggak? gini, kalau hibah orang tua memberikannya tuh berbeda-beda selama nilainya sama ya. Apa artinya tingkat kebutuhan ya. Jadi artinya di sini mungkin bagi orang tua sudah terasa adil ya, tapi bagi anak tidak. Tidak. Ya, ini memang karena itu adalah hibah pemberiannya, anaknya Harusnya nerima aja, kalau alhamdulillah. hibah. Cuman masalah ini pertanyaannya, lalu kakak tertua membagi warisan tidak sesuai syariat. Mungkin maksudnya setelah bapaknya meninggal ya, mungkin kali setelah ya. orang tuanya meninggal Nah, membagi warisannya kakaknya nggak adil dan nggak sesuai syariat Islam. Ya, berarti nggak ini kasihan tuh berarti kakaknya itu. Ya berarti ke kakaknya lagi kan, Iya. yang ketiban nggak berkahnya ya, Iya, yang kakaknya karena Jadi memang kalau kita mau ya berhukum dengan hukum Allah ya, dengan yang sudah ditentukan Allah, ayo gitu, karena ini tuh nggak hanya untuk dunia loh, untuk akhirat loh. Wa may yata'adda hududallah ya, barang siapa yang tidak mau atau maksiat ya, tidak mau berpatokan kepada hukum Allah, maka dia ancaman Allah tuh di surat An-Nisa ayat ke-14 itu kan parah banget itu, finnar khalidina fiha itu ya Allah. Jadi kita mau hidup mau apa sih kita hidup ya. Jadi ini memang kadang-kadang ada orang yang serakah ya, itu nggak akan membawa kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Jadi maunya tuh maunya dikasih lebih banyak, kalau dia dapat dia mau nguasain, mau dibawa kemana tuh harta ya. Kasihan sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau kita sayang dengan orang tua kita, maka jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita gitu ya. So, ada lagi pertanyaan dari Bronis Kukus. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana pembagian warisan satu buah rumah di mana oleh salah satu anak direnov dan lantai atas dibuatkan kosan yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan orang tua? Jadi gini, ini kan orang tua masih ada berarti ya, itu bukan warisan itu kan ceritanya orang tua masih ada kan untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Nah jadi hibah. gini,
Lihat dulu. Bukan hibah. Ini gini Kak, ini harus jelas loh ini. Jadi misalnya nih rumah milik orang tua. Nah, terus ada anak yang punya harta, itu mesti disepakati semua tuh. Karena renovasinya kan dari uang dia kan. Jadi mestinya berkumpul bersama keluarga, anak-anak. Nah, ini rumah orang tua nih. Nah, bagaimana supaya menghasilkan yang punya uang itu mungkin salah seorang di antaranya dibuatlah kontrak kos-kosan. Nah, ini kan berdampak ada dapat ya income ya dari situ. Nah, dari income itu kemudian diberikan untuk biaya hidup orang tua. Nah, sekarang bagaimana warisan kan itu ditanya kalau orang tuanya meninggal. Nah, sekarang begini, kita ingin jelaskan dulu. Si anak yang merenovasi rumah orang tua itu niatnya untuk siapa? Untuk apa? Niatnya apa? Kalau niatnya ya ini untuk bantu orang tua supaya orang tua itu dapat ada tambahan, ya berarti dia sudah berikan ke orang tua kan. Ya kalau niatnya itu untuk orang tua berarti itu milik orang tua. Kalau sudah diberikan kepada orang tua atau milik orang tua berarti itu warisan itu dibagikan secara utuh, dihitung tuh. Termasuk itu kan udah dikasih sama si yang punya uang tadi, anaknya tadi ya. Yang renov tadi itu karena sudah diberikan kepada orang tua, itu milik orang tua. Kecuali kalau cuman hasilnya buat orang tua doang. Enggak, ini makanya harus ada omongan. Nah, jadi kalau diomongin ini renovasi ini hanya untuk bantu orang tua, tapi ini artinya tetap punya aku itu nanti dihitung ketika diwariskan, dikeluarkan dulu tuh. Artinya berapa biaya renovasi dan segala macam. Kalaupun mau misalnya kalau mau diwariskan bisa saja itu rumah tidak dijual, kos-kosan nggak dijual, udah lanjut tapi hasilnya dibagi sesuai dengan hukum waris. Jadi terus kayak kakek ya, anak-anak perempuan. Tapi kakek itu sebenarnya rumah yang di Basma itu bukan warisan Kak. Jadi rumah yang jadi dari awal udah dibagi 3 kita. Jadi, hibah ya udah dihibah. Jadi kakek itu masya Allah tuh inspiratif. Dibagi 3, terus kemudian kita bilang udahlah, kita kan udah punya 3 bertiga. Cuman kakek masih hidup waktu itu karena dihibahkan. Ya udah deh ini tetap buat kakeknya jadi kita berikan buat kakek. Ya, jadi artinya kan nggak boleh hibah tuh ini buat kalian bagi 3, tapi nanti kalau udah meninggal itu namanya wasiat, nggak boleh kan. Tapi kalau kakek kita udah sepakat. Ini kan punya buat bertiga anak-anak nih, ya udah. Kita selama juga hidup pokoknya ke kakek. Iya, artinya kita berikan ke kakek gitu. Makanya pas lagi kakek yang meninggal, masya Allah masih tetap memberikan memberikan menghidupi putri-putrinya. Ya, bukan menghidupi sih, sebenarnya itu keberkahan aja dari orang tua ya. Kita ingin anak cucu juga merasakan ya. Terus ini Mi dari Lidah tadi, iya Ustazah ada 2 pertanyaan hibah kemudian orang tua ya sudah dijawab ya. Oh kemudian ada lagi Afwan Ustazah, berarti boleh ya harta kita dihibahkan di ini Mi dari tadi yang Lili.Khalidah tadi. Afwan Ustazah, berarti boleh ya harta kita dihibahkan semua untuk menghindari perebutan warisan antar anak? Ya boleh. Artinya gini, ketika kita berikan semua kepada anak-anak kita, berikan semua, tapi jangan pakai nanti kalau diberikan kalau sudah itu namanya wasiat, nggak boleh langsung kasihkan. Kan lo ini buat kalian, terserah kalian mau apakan, silakan. Tapi kan tetap aja pada saat orang tua meninggal tetap meninggalkan warisan gitu kan? Enggak lah, warisannya apa lagi? Misalnya kalau iya kan, kalau misalnya dia punya tanah sebidang pulau langsung dihibah-hibahin, tapi kan tetap aja orang tua punya tempat tinggal, ada mobilnya misalnya, ada tempat tidurnya, ada AC-nya, ada emasnya. Kalau yang dihibahkan tuh yang berharga Kak. kalau tempat tidur mah, tempat jemuran, pakaian daster, kecuali pakaiannya mahal ya, jutaan ya, itu baru dilelang gitu ya, termasuk perhiasan. Nah, kalau lelang gitu juga berarti baginya adil kan? Iyalah, secara hukum warisan. Sekarang gini, misal ya Umi punya emas, misal ya, emas gelang, kalung segala macam. Itu punya anak perempuan 2, anak laki-laki 3. Itu nggak bisa hanya untuk anak perempuan saja, itu kalau meninggal itu warisan laki-laki, loh ya. Walaupun emas, walaupun perhiasan. Karena ada sebagian orang yang nggak memahami itu perhiasan ibunya hanya dikasih untuk anak perempuan, nggak bisa. Itu kan juga bernilai. Kecuali emasnya dihibahin. Hibah masih hidup. Ini iya, kan iya. Kalau lagi dipakai gimana? Ini masih dipakai? Enggak. Hibah ini buat kakak, ini buat adek. Tapi Umi pakai dulu ya. Pinjem dulu ya, nggak boleh. Ya kalau ini sih, kalau yang penting mereka punya dulu
ini buat kalian. Terus katanya anaknya bilang ya, anaknya ini deh udah deh pakai aja dulu deh buat Umi. Kelihatan. Kir. Ya. Nah, Oh, jadi kaget. Terus ini Mi, sebentar ya, ada lagi yang nanya. Dayu 2309. Hai. siapa Hai. tuh? Tadi Dayu. Terus ada lagi Desviandri. Izin bertanya, satu keluarga ada anak satu yang dari istri pertama dan ada 4 dari istri kedua. Jadi 5 anaknya. Oke. Istri kedua meninggal, punya rumah atas nama istri kedua. Apakah anak yang dari istri pertama dapat warisan? Jadi gini, persyaratan harta waris itu adalah tadi kandung ya. Jadi kan itu kan berarti sebapak ya. Ya artinya Iya. selama ada kandung yang itu nggak dapat. Jadi tadi istri kedua. Jadi gini, kalau kita mau bertanya tentang harta warisan itu milik siapa dulu? Kalau itu milik suami tidak diberikan kepada istri gitu ya. Kan suami kadang-kadang ya misal punya istrinya lebih dari satu. Kan dia punya rumah, tempat tinggal ya, itu kan pemberian suami. Nah, itu diyakinkan dulu ini punya siapa? Hak milik siapa? Kalau ini milik si suami yang tidak diberikan kepada istri kedua, hanya ya namanya rumah, itu bukan milik istri kedua, itu nggak bisa diwariskan karena itu masih milik si suami. Nah, kalau memang itu rumah milik istri kedua ya kemudian diwariskan, siapa yang dapat warisan? Suaminya tuh dapat, ya suami itu dapat 1/4 ya, kemudian anak kandungnya ya, anaknya 4 tadi ya. Nah itu yang jadi kalau anak dari suaminya nggak dapat karena yang meninggal kan bukan bapaknya, yang meninggal kan istri bapaknya, jadi nggak dapat anaknya yang dari istri pertama. Begitu juga istri pertama misalnya meninggal punya harta, yang dia wariskan tuh hanya suami dan anaknya, istri kedua anak-anak itu nggak dapat karena bukan sekandung, seperti itu kan. Oke. Ada Ya lagi? seperti itu. Kayaknya udah jam sejauh ini. berapa sih? Aduh kayaknya ini ke Ini apa nih deh. Kak nih? Oh ya udah. Udah. Kayaknya sih waktunya sudah ini ya, sudah ini intinya gini, mempelajari hukum waris wajib kifayah. Jadi harusnya ada orang yang expert ya. Nah, kalau yang kita ini itu paling tidak memahami hukum waris seputar keluarga kita aja, nggak perlu sampai expert ya, sampai ahli ya, ke kita aja. Misalnya dalam satu keluarga kita berapa anak ini atau siap meninggal, itu yang penting supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita ya. Dan sekarang Umi mau ngasih tahu Kak, nggak susah kok ngitung waris itu. Kenapa? Sudah ada programnya, sudah ada di Play Store itu ya, ketik aja warisan. Nah itu nanti ada yang bagaimana menghitung itu ada di luar biasa ya Umi tuh, Masya Allah, orang-orang yang membuat program-program gitu ya tuh yang bermanfaat untuk umat Islam tuh, itu amal jariah tuh. Jadi ada beberapa tuh program yang di warisan itu di Play Store itu ya. Jadi kita tinggal masukin aja siapa ahli warisnya. Ada yang satu yang Sumatera Utara deh, yang dari Kementerian Agamanya apa ya, banyak deh yang program-program membantu lah, memudahkan, luar biasa. Jadi nggak usah mikir gimana jelimet gitu ya. Seperti itu ya barangkali Kak, kita ya tutup kayaknya kayak gitu ya. Ada kayak udah nggak ada yang nanya lagi ya, udah cukup ya. dari ini paling brownies kukus, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan yang usaha-usahanya laku laris manis. Amin. Tidak menimbulkan ini kita semua ya sengketa waris. Mudah-mudahan yang kita wariskan ada amal baik dan kesolehan ya, amal soleh kita insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kita tutup dulu acara obrolan bermanfaat ini. Enggak serius tapi santai. Ya tapi kan obrolannya bermanfaat nih. Ya insyaallah. Mudah-mudahan buat yang bicara Umi dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Ya juga amin. Dapat pahala, dapat ilmu lagi yang pasti. Jadi kita ya gitu belajar Islam sampai meninggal lah. Karena banyak banget, Masya Allah sih. Makanya menuntut ilmu tuh wajib. Kakak wajib menuntut ilmu sampai kapanpun. Umi juga wajib berarti. Ya Umi belajar juga. Umi mau belajar mulu tiap hari. Tiap hari belajar terus. Ya udah.
Oke, kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.